Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 17 Juli berjudul Palang Pintu dari Emas. Ayat intinya diambil dari Matius 21 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Suatu hari Minggu di tahun 1799, Konrad Ried, putra seorang imigran Jerman yang masih berusia 12 tahun, bolos dari gereja. Saat memancing bersama saudara-saudaranya di sebuah sungai kecil di tanah pertanian ayahnya, dia melihat benda menarik di sungai, zat kuning yang bersinar di air, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Batu seberat 7,7 kg berbentuk dan seukuran setrika itu sebenarnya adalah bongkahan emas. Karena bobotnya yang tidak biasa, keluarga menggunakan bongkahan besar itu sebagai palang pintu selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1802, ayah Konrad, John Ried, membawa bongkahan itu ke toko perhiasan di Fayetteville, Carolina Utara. Tukang perhiasan memberitahu Ried bahwa mereka telah bolak-balik tersandung sebongkah emas selama 3 tahun terakhir, dan kemudian menawarkan untuk memolesnya untuk mereka. Ketika Ried kembali, pembuat perhiasan itu telah mengubah bongkahan emas seberat 7,7 kg itu menjadi emas batangan sepanjang 15,2 atau 20,3 cm. Penjual perhiasan menawarkan untuk membelinya dan membiarkan Ried menyebutkan harganya. Masih belum menyadari nilai emas tersebut, Ried menjualnya ke toko perhiasan hanya seharga $3,5. Tentu saja emas itu sebenarnya bernilai 1000 kali jumlah yang sederhana itu. Alkitab mengajarkan bahwa jutaan orang lainnya juga tersandung permata yang tak ternilai harganya, tidak menyadari kekayaan yang ada dalam jangkauan mereka. Misalnya, kisah turun-temurun orang Yahudi mengatakan bahwa sewaktu Bait Salomo dibangun, batu penjurunya telah disingkirkan tanpa dikenali. Ketika akhirnya dibutuhkan, pembangun mengirim pesan ke tukang batu untuk memintanya hanya untuk mengetahui bahwa itu sudah tersedia. Ketika para imam kepala dan tua-tua Yahudi menantang otoritas Yesus, dia mengingatkan mereka akan kisah ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, sebagaimana dicatat dalam Mazmur 118 ayat 22. Meskipun ditolak oleh para pemimpin Yahudi, Yesus adalah batu penjuru di mana gereja Kristen dibangun. Dia adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, syukurlah kisah John Ried masih memiliki akhir yang bahagia. Dia akhirnya menambang sisa dasar sungai di pertaniannya dan menjadi orang yang sangat kaya. Ketika kita mengenali kekayaan keselamatan yang tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus, kisah kita juga bisa berakhir bahagia. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari kisah John Ried
yang menemukan harta karun yang sangat berharga. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan bahwa kami juga bisa mengalami pengalaman buruk seperti John Reed, di mana kami tidak menyadari akan kekayaan yang kami miliki yang ada di dalam Kristus Yesus. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, boleh menerima dan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.